Syariat menurut bahasa adalah jalan atau cara. Syariat menurut istilah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk umat manusia. Selanjutnya ada fikih. Secara bahasa memahami secara mendalam. Secara istilah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil-dalil terperinci. Hukum syar'i. Secara bahasa adalah aturan atau ketentuan. Secara istilah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf. Selanjutnya ada istijhad dan mujtahid. Adalah bahasa bersungguh-sungguh. Menurut istilah usaha maksimal mengeluarkan hukum syariat. Orang yang melakukan disebut mujtahid. Selanjutnya ada istinbat. Menurut bahasa adalah menggali. Menurut istilah mengambil hukum dari dalil syariat. Selanjutnya ada fatwa dan mufti. Secara bahasa jawaban dan pemberi fakta. Secara istilah penjelasan hukum syariat oleh mufti kepada penanya. Selanjutnya ada al-qada. Menurut bahasa memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah keputusan hakim dalam perkara hukum atau syariat. Selanjutnya ada dalil. Menurut bahasa petunjuk. Menurut istilah segala yang dapat menunjukkan kepada hukum syariat. Selanjutnya ada Al-Quran. Menurut bahasa adalah bacaan. Menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Selanjutnya ada sunnah. Secara bahasa jalan atau cara. Secara istilah segala yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran. Selanjutnya ada ijma'. Menurut bahasa sepakat. Menurut istilah kesepakatan ulama mujtahid atas suatu hukum syariat. Selanjutnya ada qiyas. Menurut bahasa mengukur atau membandingkan. Kalau menurut istilah menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara lama karena ada sebab yang sama. Selanjutnya ada qawaid fiqhiyah. Secara bahasa kaidah-kaidah fikih. Kalau menurut istilah rumusan prinsip hukum yang bersifat umum. Selanjutnya ada mazhab. Secara bahasa jalan atau pendapat. Menurut istilah metode ijtihad yang diikuti oleh pengikutnya. Selanjutnya ada taklid dan mukhalid. Menurut bahasa mengikuti. Menurut istilah mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalilnya, orang melakukannya disebut mukhalid. Selanjutnya ada siyasah syariah. Menurut bahasa politik syariat. Kalau menurut istilah pengaturan urusan umat berdasarkan syariat. Selanjutnya ada sahabat. Menurut bahasa adalah teman. Kalau menurut istilah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan iman dan meninggalkan dalam iman. Selanjutnya ada tabi'in. Kalau menurut bahasa pengikut. Menurut istilah orang yang bertemu sahabat dan mengikuti mereka. Selanjutnya ada tabi'in. Menurut bahasa pengikut. Kalau menurut istilah generasi setelah tabi'in yang mengikuti mereka. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Menurut bahasa kemaslahatan yang dilepaskan. Kalau menurut istilah kemaslahatan yang tidak ada nas khusus namun sesuai dengan prinsip syariat. Selanjutnya ada maqasid al-syariah. Menurut bahasa tujuan syariat. Menurut istilah tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.